Halo Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast. Dan bareng aku Nova Ismail. Sekarang kita akan kembali mengundang gestar yang luar biasa yang sebenarnya dari sebelah aku. Nah, jadi kita akan mengundang seseorang yang bisa dibilang jago banget public speakingnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada perasaan grogi, nervous dan juga punya kemampuan yang kurang dalam public speaking, kita kedatangan orang yang bisa dibilang jagonya karena kita kedatangan Duta Wicara Jawa Timur. Yeay. Halo. Halo. Hai Kak. Mungkin boleh ini sama Kak Taca Yes, namanya. betul. Oke, mungkin boleh Kak Taca untuk memperkenalkan diri ke penonton Sobat Aspirasi. Halo Sobat Aspirasi, di sini udah ada aku, boleh ya pakai akun? Boleh. Oke, aku Taca Kristi, biasanya dikenal juga nih sebagai Anastasia Cahya, yang puji Tuhan, alhamdulillahnya baru saja setelah pemilihan Duta Wicara Jawa Timur kemarin terpilih sebagai winernya. Sebagai winner di Duta Wicara Jawa Jawa Timur. Timur buat 2025 ini. Oke, gimana sih Kak rasanya? Oke. Rasanya memegang gelar Voice of East Java, berarti ya? Wow. Berarti kan kalau Duta Wicara ini berarti bisa dibilang orang yang punya kemampuan public speaking yang bagus ya. Karena kalian duta mewakili para public speaker mungkin. betul. Nah, gimana sih rasanya memegang gelar tersebut, apalagi the winner lagi? Oke, rasanya tuh kayak bangga ya tentunya. Yang pertama bangga karena bisa menjadi perwakilan untuk menyuarakan terutama suara anak muda yang kadang kan mereka masih takut gitu ya Kak untuk berbicara di depan umum, takut gitu untuk menyuarakan pendapatnya. Tentunya bangga ya bisa menjadi jembatan saluran dari mereka ke Jawa Timur, ke Indonesia gitu, menyuarakan suara anak muda di Jatim khususnya. Tapi ada vibes yang baru ya tentunya. Karena kayak diperhatikan dan dipandang orang, apalagi kakaknya sendiri juga kan kayak wah ini jagonya speaking nih gitu. Aku kasih pressure ke dia. Jadi kayak ya harus banyak energi memang ya untuk berbicara dengan banyak orang gitu. Cuman enjoy sih, seneng banget. Karena emang pada dasarnya kamu itu suka ngomong kah atau emang suka berkomunikasi dengan banyak orang atau gimana sih? Emang dari kecil suka ngomong gitu? Betul, suka cerita gitu. Bawel gitu maksudnya? Bawel gitu. Ya gitu. Iya, suka banget basa-basi gitu. Sampai kalau di kelas dulu kan SD kan kita harus diam mendengarkan guru gitu. Aku tuh selalu tiap hari ditegur. Oke, ditegur. Ditegur kayak udah ya ceritanya nanti lagi. Oke. Berarti kamu dari dulu memang sering cerita. Curhat? Suka tuh curhat. Oke, berarti memang sudah terpupuk dari awal ya. Makanya pada akhirnya, tapi sebelum ke sana, kamu itu berarti sekarang apa? Sebagai mahasiswa kah atau apa sekarang? Betul, mahasiswa semester 3 di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Oke, berarti masih bisa dibilang mahasiswa awal-awal ya. Nah, tapi ceritanya kamu menemukan kompetisi ajang ini tuh gimana sih? Sebenarnya si ajang Duta Wicara Jawa Timur tahun ini gitu. Nah, jadi awalnya kenapa aku tahu info ini karena di DM salah satu panitia. Panitia dari Duta Wicaranya gitu. Di DM mungkin lihat Instagramku yang waktu itu belum aktif banget itu. Cuman kadang aku post kan kayak keseharian siaran, terus kayak ngevlog, hosting dan sebagainya. Di DM lah mereka ngeinfoin, Kak ini lagi ada open recruitment nih, open registration gitu. Kami Duta Wicara Jawa Timur untuk angkatan pertama gitu. Berarti kamu tuh angkatan pertama? Angkatan pertama banget di Jawa Timur? Iya, dan setelah dapet DM masuk, aku kayak masih oke Kak makasih ya infonya, tapi aku lupain aja tuh kayak ya udah deh nggak tahu nantilah gitu. Cuman angin lewat aja ya awalnya. Terus aku kepo-kepoin tuh Instagramnya mereka bagus juga nih. Terus ada kayak sambutan dinas segala macem kan. Untuk ukuran angkatan pertama kayaknya nih oke deh gitu. Kayaknya bener-bener mereka pengen membangun anak muda yang lebih jago public speaking. Ada ketulusannya lah di situ. Aku lihat tuh cek-cek ternyata
bagus juga, oke, daftar deh. Oke, berarti memang justru awalnya tidak sempat ada keinginan ya awalnya. Nggak ada sama Nggak sekali. ada, karena mungkin cuman, tapi keren ya. Maksudnya aku pikir mendaftar, tapi ternyata diundang. Betul. Diundang untuk menjadi salah satu kontestan ya. Betul. Oke, berarti itu tahun kapan tuh kamu diundang? Tahun kemarin, tahun ini kah? Tahun ini. Tahun ini. Pertengahan kali ya, September. Oh, kemarin. Kemarin banget tadi bilang. Kemarin banget. Berarti masih baru banget. Sebulan, 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu kamu di DM sama panitia. Iya. Terus ketika kamu mengiyakan tawaran tersebut, apa bayangan kamu pertama kali tuh? Ketika dengar Duta Wicara Jawa Timur waktu itu. Karena kan itu pertama kali berarti ya? Atau kamu langsung nyari referensi atau gimana? Nah, ini berarti kayak first impression Yes, aku gitu ya. yes. Aku mau mikir kayak, wah ini nih kayaknya cuman duta yang sekedar mencari finalis, mencari anak-anak muda, kemudian mereka membentuk paguyupan yang nantinya lebih fokus ke title gitu. Jadi kayak aku mikirnya gitu dong awalnya, jujur aja nih, jujur. Izin. Kayak mereka mengumpulkan orang-orang yang mencari gelar Oke. gitu. Ternyata sebaliknya, di mana founder kan ini swasta ya kak. Oh, jadi iya. diselenggarakannya sama namanya HMD Public Speaking. Oke. Tapi didukung juga dengan Disporaper Kota Malang, Oke. Dinas ya Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Dan ternyata setelah banyak ngobrol, banyak dibimbing sama foundernya langsung, sama teman-teman di sana, mentor, ternyata justru sebaliknya mereka tuh mencari anak muda yang berani untuk bersuara, tapi jangan sampai tampil di depan doang itu bagus tapi di belakang jelek. Oke. Jadi, Berarti istilahnya jangan cuma pencitraan. Betul, dan jangan nyari title doang gitu. Yes. Jadi kayak harus betul-betul tulus gitu. Oke, berarti memang mencari orang-orang yang tulus, yang punya kemauan untuk berbicara dan menyampaikan banyak hal Betul. kepada banyak orang gitu ya. Betul. Oke, nah berarti tadi sempat kamu notice soal HAMD. Iya, betul. Itu tuh apa? Mungkin boleh coba dijelaskan. Oke, nah HAMD itu organisasi ya, Oke. sebenarnya baru banget yang memfasilitasi teman-teman anak muda khususnya untuk lebih belajar tentang public speaking. Jadi mereka benar-benar menerima orang yang baru dari nol, kamu masih belum bisa ngomong, masih introvert banget, yang kayak takut buat ngomong, takut buat nge-MC segala macam, gak punya pengalaman, itu mereka membimbing. Jadi kayak belajar bersama-sama tentang public speaking. Semacam course. Yes, benar. Oh, lalu mereka mengadakan si Duta Wicara ini. Nah, iya, ini masuk ke salah satu rangkaian festival mereka. Langsung se-Jawa Timur ya berarti ya. Iya, langsung Berarti waktu itu ke- saingan kamu. Oke, sebelum kita masuk ke saingan Oke. nih. Kita masuk ke saingan. Aku pengen kepoin dulu acaranya. Oke. Kamu di DM panitia, kamu ambil apa? Setelah itu apa? Setelah itu ada seleksi-seleksinya. Seleksi. Oke. Banyak tuh. Yang pertama ada administrasi dulu kan, pemberkasan. Kemudian seleksi selanjutnya itu ada tes tulis. Oh, Tes tulis tapi kita tetap kayak Zoom gitu. Kan masih Zoom ya. Itu untuk tes tulis bareng-bareng, dan aku waktu itu juga lagi prokeran, Kak. Prokeran ya, semester 3 biasa ya itu. Aspek jurusan tuh. Oke. Izin tuh bentar Zoom gitu. Terus setelah itu lolos ke seleksi selanjutnya, itu offline di Malang, di MCC Malang, wawancara. Oke, berarti tes berkas, tes Tulis. tulis. Untuk tes tulisnya aku boleh ngapain dikit gak? Ini boleh. apa? Maksudnya apakah kayak soal-soal akademik kah, TPS, TPU kah, atau seperti apa? Nah, itu tuh banyak banget cakupannya, terutama ada tentang nasionalisme ya pasti. Wow, oke. Terus ada kayak isu-isu global, sama pasti public speaking, dan ini yang mungkin mengagetkan ada matematika. Oke, ya Jadi ternyata. kayak di akhir soal tuh kita ngehitung. Oke, ternyata nggak cukup jago ngomong ya, nggak cukup. Kalian harus, tapi pasti matematikanya bukan yang hard banget. Mungkin bisa dibilang dasar kali ya. Betul, umum lah. Umum lah ya. Oke, berarti kurang lebih tadi ya terkait materi-materinya. Oke, lanjut ke tes FNP atau FNP. interview offline. Interview offline. Dan di situ karena sambil nunggu giliran, kan lumayan banyak ya waktu itu yang datang. Terus sambil nunggu giliran FNP kan kayak berdua-dua gitu.
Nah, itu ada catwalk per orang. Dan itu masuk ke penilaian juga. Oh, Jadi kayak catwalk satu-satu. berarti sebelum kalian interview itu kan langsung dites catwalk atau sebelum itu atau gimana sistemnya? Jadi kan ada nomor urutnya nih. Oke. Nah, misalnya nomor urut 1 sampai 2 oh 1 sampai 4 gitu. 1 sampai 4 mereka interview 1 sampai 2 di pos 1, 3 sama 4 di pos 2. Nah, mereka masih interview teman-teman lain yang masih akhir-akhir nih diajarin cara catwalk. Catwalk. Gimana tuh caranya. Nah, sambil nunggu yang lainnya ganti, rolling lagi kan tuh interview, gilirannya interview, yang lainnya yang masih nunggu kita catwalk tuh, nyoba praktek langsung. Dan di situ tuh aku sempet agak memalukan. Karena Di situ aku agak kepleset. memalukan. Ada yang kepleset. Ouch. Cuman aku nggak sampai sih untungnya. Aku tuh cuman kayak Gini. yang nggak punya dasar banget ini, yang bener-bener nggak punya dasar. Pakai kan ini heels 10 cm kan. Wow. Oke, jalan awkward banget, kaku banget. Terus aku nggak mau kelihatan gugupnya. Aku pede banget, aku santai, dan aku mau masukin tangan ke saku gitu kan. Gitu di panggung. Nggak taunya sakunya tuh kayak masih di bawah gitu. Oke. Tanganku udah kayak mau masuk gitu. Terus kayak udah bolong, nggak ada apa-apa, jadi kayak gagal keren. Jadi gitu. gagal keren. Gagal Karena terus aku masih di bawah. Iya kayak ya udah gagal aja, nggak ada sakunya. Jadi kayak aku ketawa-ketawa doang gitu di Jadi situ. langsung ini apa? Langsung aura minus gitu. Nggak jadi aura farming Nggak jadi jadi. aura farming. Oke, tapi untuk catwalk tersebut itu dinilai. Bener. Berarti di hari itu kamu dinilai catwalk dan interview. Iya betul. Oke, itu tapi setelah orang-orang yang masuk ke sesi itu kan berarti keseleksi setelah tes tulis. Oh, berarti kurang lebih berapa orang tuh yang nyampe ke tes interview dan catwalk itu? Yang interview itu 50. Wow. 50 kurang sih 3. Sebetulnya ada 40-an gitu kan. Oke. Ada 50. Benar-benar 50. Cuman karena keterbatasan jarak ya, mereka mungkin tidak bisa datang offline, nggak dapat izin kerja dan segala macam. Akhirnya waktu itu yang datang cuma 35-an. 35-an. Oke, di MCC. Betul. Oke, berarti di hari itu kamu melakukan kedua tes tersebut. Kamu lihat saingan kamu dong Lihat. di hari itu. Dan sebenarnya aku penasaran apakah saingan kamu ini sama-sama mahasiswi kah? Atau malah ada orang yang emang kerja, maksudnya dia udah jadi duta sebelumnya kah atau gimana? Waktu itu kamu lihat saingan kamu kayak gimana? Nah, beragam banget ya. Oke. Ada yang niat banget, seniat itu dia udah sewa kostum. Wow. Jadi kayak dia datang ke situ hanya untuk seleksi, itu udah pakai kostum yang kayak wah, ini sih emang duta banget gitu. Nah, tapi ada juga yang masih SMA, masih kayak SMA itu ternyata mereka datang karena panitia duta wicara ini datang ke sekolah mereka. Menawarkan. Oke. Nah, akhirnya mau nggak mau pasti sekolah mengirimkan dong. Nah, jadi kayak ada yang iseng-iseng doang, ada yang mahasiswa seangkatan Kak Ismail gitu ya, kayak lagi butuh kegiatan. Angkatan aku udah tua kelihatannya. Kalau lagi butuh kegiatan, akhirnya mereka join lah. Nah, tapi ada banyak banget juga yang udah ikut duta-duta sebelumnya. Nah, di situ mereka pada unjuk diri gitu ya, menunjukkan bakatnya. Jadi kayak banyak kesempatan di mana ada Q&A, mereka pasti bertanya. Dan wah, ini sih public speakingnya emang bagus semua. Wow. Nah, di situ kayak aku masih agak bisa nggak ya? Berarti perasaan nervous tuh ada? Ada di situ tuh. Bahkan saya ada yang udah kerja kah? Ada yang udah kerja. Jadi kayak kerja dan sambil kuliah juga, terus sambil ikut duta wicara juga. Oke, berarti memang sempat nervous. Iya, sempat banget. Lah, karena kamu melihat saingan kamu yang mungkin bisa dibilang ada yang pengalamannya mungkin tinggi. Iya, jam terbangnya juga lebih tinggi kan. Jam terbangnya lebih tinggi juga. Oke, itu beres tuh. Oke. Tes. Terus menuju pengumuman itu berapa hari? Lama kah? Pengumuman tes selanjutnya? Enggak. Berapa ya? Kayaknya cuma 3 hari. 3 hari. 3 harian di announcement Instagram. Oke, itu langsung kamu masuk ke acara grand final. Ya, langsung persiapan prakarantina. Oh, karantina dulu ya? Iya. Karantina dulu berarti setelah acara DMC tersebut kamu diumumkan buat ikut prakarantina. Betul. Waktu itu di mana karantinanya seperti apa?
Oke, jadi pertama sebelum karantina Oke. di tanggal 22 itu kita ada prakarantina 4 kali. Oke. Prakarantina 4 kali. Yang pertama offline. Prakarantina offline di Gedong Ijen, Cafe Gedong Oke. Ijen. Di situ banyak banget mulai dari belajar make up segala macam. Terus 3 kali prakarantina beda-beda. Ada yang materi debat, ada yang personal branding, sama soal public speaking itu sendiri. Oke, berarti Gitu. 4 kali itu. Berarti Banyak, kayak semacam kelas-kelas kecil ya. Betul. Oke, terus itu berarti soal public speaking, soal make up juga kalau gak salah aku Iya. lihat Instagram, dan juga berbagai macam lainnya berhubungan dengan duta gitu ya. Mhm. Oke, setelah kamu prakarantina, masuklah karantina ini gimana? Apakah nginep kah atau gimana? Betul. Jadi kita grand final di tanggal 23 hari 23 Minggu. September. November. November. Kemarin banget tuh. Oh, berarti baru kemarin banget Baru ya. banget, anget-angetnya Masih hangat nih. ya. Nah, terus di tanggal 22 pagi itu jam 8 kita kumpul di Kapal Garden Hotel di Sengkaling. Sengkali. Nah, kumpullah di situ kita sambil nunggu check-in kan baru bisa sore ya, siang. Kita jalan-jalan lah ke Kayu Tangan. Terus kita naik Machito. Sama duta-duta yang ada di sana. Iya, sama kayak teman-teman finalis. Jadi ada 20 orang. Oh, berarti udah 20. Udah Itu dari diseleksi lagi. dari segi prakarantina ke karantina terus seleksi lagi. Enggak. Jadi kayak setelah tes tulis, setelah Tes interview. Itu langsung 20 orang. Iya, Yang langsung ikut prakarantina dan karantina. I see. gitu. Berarti kamu di hari karantina itu tanggal 23 itu kegiatan kamu ngapain aja waktu itu? Jalan-jalan terus Jalan-jalan. Gak mungkin jalan-jalan terus dong. Naik Machito. Terus ada penyampaian materi kan, kita dengerin materi-materi yang sebetulnya itu udah diajarin di prakarantina. Cuman waktu karantina itu kayak lebih pemantapan lagi. Jadi pemantapan lagi dan kita sambil nyoba satu persatu. Jadi kan kita udah diminta untuk nyiapin speech Hamin satu karantina banget. Jadi tanggal 21. Tanggal 21 kalian menyiapkan speech ya. Nanti isinya visi misi, tujuan kalian segala macam. Ada temanya finalis nomor ini sampai ini, temanya ini segala macam. Terus kita udah selesai nyiapin dan belajar catwalk, belajar dance segala macam di Belajar dance? Dance, ada Oke. dance. Karena ada opening penampilan dance ya? Betul. Oke. Nah, di hari karantina itu dari sore setelah teman-teman sholat ya, bentar banget itu waktunya, padat memang, dan kita langsung nerima materi. Ada materi debat lagi, tapi debat yang elegan ala-ala duta. Terus juga belajar speech gimana, terus jalannya gimana segala macam, itu sampai total jam 12-an. Malam? Jam 12 Dari malam. dari pagi. Wow, gila, berarti benar-benar full itu ya. Betul. Dan tengah malam itu kita ada deep interview. Deep. Berarti deep talk. Semacamnya lebih deep lagi lah ya. Betul. Sampai subuh berarti. Jam berapa tuh? Berarti jam 12 baru mulai itu. Itu sebetulnya sambil kayak yang lain opening dance, kita dibilangin kalian fitting baju ya gitu. Dipanggil satu persatu untuk fitting baju. Aku nyantai aja, oke fitting baju. Gue nggak taunya waktu masuk ruangan, oh interview. Oh iya. Jadi kayak satu persatu. Jadi Dijebak ternyata. dijebak ternyata. Jadi kayak mulainya dari jam 11-an itu udah mulai. Jadi selesai itu 12:30 udah pada tidur teman-teman. Di yang Sengkaling itu. Di Kapal Wow, Garden. jadi ada jebak-jebakan ya. Ada tuh. Udah senang-senang fitting baju. Loh, kok ditanya-tanya aku. Nah, Tapi seru kok. seru. Oke, berarti besoknya pulang tuh atau langsung lanjut grand final? Langsung grand final. Oh, berarti grand final tuh H+1 langsung habis karantina. Iya. Tanggal 22 karantina, tanggal 23 grand final. Grand final. Di sana juga di hotel itu juga. Grand finalnya balik lagi ke MCC kita. Karena udah kerja sama dinas gitu, akhirnya di MCC. Dan dari pagi kita latihan lagi, mantepin semuanya, dance, belajar debat, speech segala macam, terus make up, terus kejebak hujan. Akhirnya agak molor acaranya, baru kita ke MCC untuk grand final. Oke, berarti sekitar siang sore. Sore ke malam baru Sore ke mulai malam. grand finalnya. Oke, berarti kamu udah grand final tuh di hari itu. Deg-degan gak waktu itu? Enggak. Oke, gak ada deg-degan ya ternyata ya. Deg-degan sama sekali. Tidak sesuai ekspektasiku. Kirain bakal deg-degan, ternyata enggak. Enggak. Karena udah latihan. Apa gimana?
Karena udah latihan dan percaya diri aja sih. Oke. Gitu kayak aku udah nyiapin semuanya, di mana teman-teman aku tidur gitu kan. Teman-teman aku jam 1 udah pada tidur, aku masih begadang. belajar. Oke. Aku masih nyiapin tuh, aku catet semua poin-poin penting, apa aja yang udah dipelajarin, sedetail apapun yang diajarin sama para mentor, kakak-kakak itu aku catet. Oke, Aku berarti catat tuh di saat satu-satu. orang tidur kamu masih Aku kayak masih bangun HP-an, dan aku bahkan kan HP cetan kali itu HP bukan. iya. Nggak, aku Bukan. nyatet tuh, Oh, nyatetin gitu nyatet, kan. oke. Iya, aku bikin di Google Docs. Ah. Terus nontonin konten-konten orang catwalk, orang duta gimana sih. Kan ini first time aku ya. Oh, first time kamu ini? Oke. First time ikut duta. Jadi kayak aku masih harus belajar banyak gitu. Aku kayak memposisikan sebagai yang paling nggak tahu di antara temen-temen. Nah, jadi aku liatin tuh konten-konten catwalk gimana, jalan tuh gimana. Aku SS tuh satu persatu. Oke. Aku screenshot kayak posenya gimana. Nah, aku nanti mau pose kayak gini, aku screenshot. Aku masukin ke Google Docs Terus untuk kamu bahan pelajarin, belajar. kamu hafalin lagi. Kayak Oh, gitu. Berarti memang di hari grand final itu kamu beneran siap. Udah siap. Yakin menang gak waktu itu? Nah, waktu itu aku ya kan dari 20 orang itu akan dipilih 6 dulu kan. Iya. Di grand final 6, nanti 3, nanti 1. Ya betul. Nah, pertama PD-nya tuh kayak aku udah pasti top 6 gitu. Oke. Top 6 lah. Lumayan lah, gak apa-apa lah ya. Top 6 lah Oke. gitu. Terus kayak udah top 6, PD ini aku harus top 3 gitu. Minimal banget aku top 3 lah gitu. Minimal banget. Nah, terus puji Tuhan beneran lah kesampaian top 3. Nah, kan masih ada ganti baju dulu nih, kita kan ganti baju sebelum pengumuman siapa winernya. Di situ aku kayak masih kayak top 3 doang sebenarnya nanggung gitu. Oke. Sebenarnya nanggung. Jadi kayak aku Top pede. 1 kali bisa ya. Di situ aku pede Winner. untuk jadi winner. Gitu. Oke, berarti karena mungkin waktu itu tinggal kamu doang yang belum kepanggil. Pas kan biasa terakhir kan. Mungkin kayak udah top 3, kok nama gue belum kepanggil. Yang disisain 2 waktu itu kebetulan. Oh. Jadi deg-degannya baru waktu pengumuman. Oh, aku tahu. Kayak yang di TV-TV itu yang dari Iya. belakang bukan. Dari belakang betul. si panitianya. Terus dikasih mahkota gitu. Ya, kepala yang sini kan atau kamu dari gitu. Terus akhirnya ternyata si mahkota ini jatuh di kepala kamu. Di sinilah. Gokil. First time langsung winner ya. Langsung winner. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, berarti kamu tuh sebenarnya yakin menang di acara grand final. Tapi kalau dari awal enggak. Enggak. Karena nervousnya itu. Ada Karena- nervous yang ngelihat saingan lain. Dan aku ngerasa kayak ini bukan ranah aku. Aku nggak punya pengalaman, nggak punya passion. Iya sih, benar. Wah, first time juga sih ya. First time banget kan, jadi kayak yang penting aku belajar, aku ambil pengalamannya. Mereka ngajarin apa tentang public speaking, tentang attitude segala macam, itu yang aku ambil gitu. Awalnya gitu mikirnya, jadi kayak masalah menang enggak Belakangan lah ya. ya. Tapi pas grand final kamu udah pede, bisa menang dan Betul. menang. Oke. Tapi waktu itu gimana? Orang tua kamu senang? Orang tua lingkungan kamu, teman-teman kamu? Seneng banget. Iya, dan bahkan tuh kayak mama aku Oke. datang grand final kan. Langsung kamu di panggung nelpon dia langsung. Kamu angkat telepon Enggak dia. dong, enggak dong. Cerita nih, Oke. mama aku cerita ternyata sebelum dia berangkat kan udah misal pakai baju A gitu ya. Oh, dia nonton. Dia nonton datang Oke. kan sekeluarga sama adik sama papa aku. Nah, mamaku pakai baju yang A, terus dia ngerasa kayak kalau anak aku menang, aku pakai baju ini terus foto kurang. Orang. Akhirnya ganti baju karena kayak mamaku di situ kan berarti dia pede banget anaknya menang gitu. Oke, sampai oke. Sampai ganti baju semisal aku nanti menang gitu. Jadi emang Jadi di situ- nyiapin baju gitu ya? Iya. Jadi kayak nanti kan anakku menang, aku harus pakai baju yang oke dong gitu. Padahal Oke. nggak tahu ya. Berarti energinya match ya sama kamu. Iya. Anaknya pede, ternyata orang tuanya juga pede. Betul. Waktu pas kamu menang tuh langsung teriak. Iya langsung kayak nangis mereka. Akunya kayak biasa aja. Karena aku udah pede. Udah aku pede. yakin aku menang. Oke, Taca. Berhasil lah kamu jadi winner of Duta Wicara Jawa Timur di Yes. tanggal 23 itu berarti ya? 23. Betul, 23 November. Berhasil resmi dan sampai sekarang 1 tahun periodenya. Yes. 1 tahun. Apa hal dari perjalanan kamu kan tadi panjang ya? Mulai dari interview,
catwalk yang gagal aura farming, Betul. terus karantina yang padat sampai jam 12 dan kamu terus latihan bahkan ketika orang lain udah tidur. Apa hal pelajaran paling penting soal public speaking dulu deh? Oke. Karena kamu bicara ya tentang public speaking. Apa hal paling penting yang kamu rasa perlu orang tahu soal public speaking? Oke. Jadi public speaking itu jangan asal ngomong kayak cuman ngomong biar orang pikir kamu pinter. Karena ada banyak orang yang menganggap public speaking itu kesempatan dia untuk tampil, untuk pamer, menunjukkan kemampuan dia seberapa. Ya. Nah, itu sebetulnya salah gitu ya. Kurang tepat sebetulnya karena di saat kamu jadi highlight, jadi sorotan, kamu ada di depan dan kamu punya kesempatan untuk public speaking, untuk ngomong di depan orang banyak, maka ngomonglah yang penting gitu. Oke. Ngomonglah yang penting. Jangan yang penting ngomong. Jangan yang penting Itu dia ngomong, kalau bahasa ya. TikToknya ya. Itu dia. Oke. Dan kebanyakan orang itu masih belum bisa untuk memadatkan makna. Jadi mereka masih ngomongnya panjang, Tele-tele ya jadinya. bertele-tele, berbelit, tapi poinnya belum dapat tuh, belum 100 tuh. Ya, poinnya Nah, bakal cuma secuil mungkin poinnya ya. Itu dia bertele-tele ya Pak. Ayah aku sering tuh. ngomongnya panjang tuh. Jadi kayak kita ngantuk ya, dengerinnya ngantuk. Padahal gak sampai pesannya ya. Nah itu jadi penting untuk memperhatikan audiens juga. Oke, berarti memang itu sih teman-teman, karena sebagai public speaker juga kadang kalau bertele-tele malah nggak didengerin ya. Betul, kan Malah percuma ya. Iya, nggak didengerin, malah kesannya kayak lu ngomong apaan sih gitu. Nah. Oke, nah terus itu kan berarti buat teman-teman yang mungkin udah terbilang lumayan bisa lah public Oke. speaking, tapi anggaplah aku Oke. yang makin masih masih grogi dan juga masih sering nervous. Semisal kan semisal aja teman-teman. Masih nervous, tapi jujur kayaknya kalau untuk kelas duta wicara juga aku masih nervous sih kalau misalkan dibanding, kan kalian dilatih segala macam ya. Gimana cara kita biar gak grogi, nggak nervous gitu dan pede? Ini yang gimana cara biar pede? Yang pertama, siapin materi pastikan. Oke, materi siapin. Iya, karena kalau kalian udah menyiapkan materi dengan matang, Yes. udah usahanya maksimal, pasti percaya diri dong. Karena aku udah jalan sejauh ini, masa iya gagal cuman gara-gara nggak pede. Oke. Karena ada banyak teman-teman aku, mohon maaf ya, ini sempat dibongkar sedikit juga nih sama yang menilai itu kayak waktu sebelum grand final bagus semua tuh. Oke. Secara materi siap, mantep banget pokoknya, tapi waktu di panggung gagal karena nggak pede. Nah ini kan jangan sampai ya. Jadi memang siapin materi. Yang kedua adalah tenang aja. Tenang aja, karena kalau misalkan orang grogi nih kadang kan apa ya, dia tuh selalu ngomong terus yang dia nggak membiarkan ada keheningan gitu. Jadi kayak pengen Kayak banget chaos dia gitu ya. ngomong tanpa terputus. Biasa orang grogi gitu kan Kak. Ya betul. Kayak pengen ngomong terus, kelihatan lancar ngomongnya, kedengaran lancar tanpa kepotong. Padahal justru kalau misalkan kamu grogi dan kamu ngomongnya terburu-buru, orang akan notice di saat kamu ada keplesetnya dikit gitu. Jadi kan tenang aja gitu. Berarti jangan takut buat berhenti sejaknya. Betul. Kayak tenang. Oke. memang. Dinikmatin aja. Jadi kunci PD tuh sebenarnya ya siapin materi semateng kalian yang kalian bisa. Yang kedua tenang aja ya. Dan aku sini personally ini di depan aku nih manusia. Kita makan nasi kok, sama-sama makan nasi kok. Jadi kayak Nggak masalah panggung gitu. punya aku gitu. Yes. Berarti Biasa harus, aja. harus ada NPD-nya ya. Itu harus dilatih tuh. Oke, apalagi sebagai seorang duta mungkin ya. Oke, nah jadi buat teman-teman tuh jangan lupa emang kalian tuh harus siapin materinya, bener? Betul. Jangan sampai asal ngomong, karena mungkin yang bikin orang gagu itu karena dia nggak punya apa yang dia Iya, siapkan gitu. Betul. Dia nggak punya materinya. Materinya kosong. Oke. Berarti kamu sekarang udah resmi menjadi seorang duta wicara. Kamu bakal ngapain aja selama periode ke depan sebagai duta? Oke. Yang pasti selain attending ya untuk undangan segala macam, aku juga bakal ngisi seminar sebagai pemateri. Pemateri tuh di tahun depan, terus juga nyiapin, kan masuk paguyuban juga ya, jadi pasti nyiapin untuk
rangkaian Duta Wicara di 2026. Nextnya, Oke. Duta Wicara, apakah nextnya kamu bakal jadi Duta Wicara nasional? Atau gimana? Atau nextnya apa? Oke, nextnya tuh sebetulnya masih akan stay di Duta Wicara ya sampai 2027. Dan karena ini bukan punyanya dinas, jadi lingkupnya hanya di Jatim aja gitu. Jadi belum memperluas ke nasional. Mungkin Miss Universe kalau nggak? tahun depan mungkin Miss Jatim kali Miss ya. Jatim dulu ya, Miss Miss Jatim ya. dulu. Baru mungkin nanti Miss Universe Indonesia. Oke teman-teman, kita lihat Tacha di panggung-panggung berikutnya. Siapa tahu dia beneran jadi Miss Universe. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol banyak ya. Oke. Mungkin terakhir Cak, aku pengen kamu nyampain pesan atau mungkin jangan buat Oke. teman-teman yang mungkin masih grogi dalam public speaking, masih gagu, masih belum percaya diri. Coba kasih kita, jangan. Kata-kata gitu ya. Kata-kata mungkin pesan terakhir dari seorang Duta Wicara. Oke, nah teman-teman yang lagi dengerin Sobat Aspirasi ya, khususnya kalian semoga kedepannya bisa lebih membawa makna, membawa pesan setiap kalian berbicara. Setiap kalian punya kesempatan untuk bersuara, jangan takut untuk berani menyuarakan hal-hal yang masih kurang ter-highlight di masyarakat kita khususnya, dan jangan sampai takut untuk dibungkam. Jangan sampai takut untuk dibungkam. Iya, beranilah bersuara, beranilah tampil di depan, dan yang paling penting jangan kalian keluar dari zona nyaman, tapi perluas zona nyaman itu. Yes, Itu dia. That's a good quotes. Oke, jadi buat teman-teman semua, itu dia pesan terakhir dari Duta Wicara, the winner of Duta Wicara Jawa Timur. Semoga buat teman-teman yang mungkin lagi terjebak zona nyaman, perluas zona nyaman Perluas kalian. zona nyaman itu. Jangan takut akan dibungkam, keluarkan suara kalian. Betul Oke, banget. teman-teman, sekian episode Aspirasi Podcast pada yang sekarang. Dan mungkin dari Tacha tadi ada banyak kita ngobrol ya. Kita udah ngobrol banyak dan juga tadi udah sempat ngasih pesan. Jadi jangan lupa buat saksikan terus Aspirasi Podcast karena akan banyak tentunya episode-episode lain yang bakal menginspirasi kalian. Oke, dadah semuanya.